sesi sharing discussion ya. Sharing discussion. Jadi di mana nanti saya dengan Bapak Kustam akan mulai dengan sesi tanya jawab tentang film Sang Ratu. Jadi film ini akan kita bedah selama di 2 jam ke depan. Ya mungkin nggak sampai 2 jam, mungkin sudah bisa selesai ya Pak Kustam ya. Nah, Bapak Kustam ini merupakan ketua dari DKD ya Pak, Dewan Kesenian Daerah ya. Nah, Dewan Kesenian Daerah dari Jepara. Nah, mungkin bisa kita mulai Pak untuk pagi kali ini. Oke, bisa ya. Oke, teman-teman siap ya? Mungkin bisa dinotulen apa yang kita diskusikan hari ini. Oke, Bapak Kustam, ini kita pagi ini mau membahas tentang film Sang Ratu yang diproduksi oleh DKD Jepara. Nah, kira-kira ini filosofinya dari film Sang Ratu ini bagaimana, Bapak? Langsung saya jawab ya, Mbak ya. Ya, Pak. Monggo, Pak. Ya, selamat pagi Ibu Yusen, Bu Bayu ya. Dan kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi Unisnu jurusan apa nih? Ini sebenarnya ini mahasiswa dari luar Jawa semua, Bapak. Jadi ini satu Indonesia. Ya. Tidak hanya dari Jepara saja. Ya. Jadi kalau mungkinan pakai bahasa Jawa mereka belum paham, Pak. Gitu. Monggo, Pak. Kita santai saja ya, teman-teman ya, sharing sessionnya. Silakan kalau Pak. Mau ngopi sama wedangan. Ya, boleh. Sambil ngopi juga boleh. Sambil sarapan juga boleh. Oke, monggo Bapak. Ya, selamat pagi semuanya kawan-kawan. Ya mungkin dari apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi, kita mencoba untuk memberikan satu gagasan atau konsep dari apa yang kita ingin hantarkan kepada khalayak umum dan ke publik. Lewat film ini tidak hanya kita mencoba untuk merespon tentang siapa sih Ratu Kalinyamat itu, tetapi ada hal yang lebih penting dari dari sosok ratu, karena kita melihat dalam konteks budayaan saat itu ada satu orang perempuan yang memiliki kekuatan, memiliki keinginan yang besar dan memiliki sebuah mindset bahwa Nusantara saat itu belum Indonesia, belum Indonesia saat itu ada sebuah pemikiran bagaimana kita melepaskan hal-hal yang sifatnya penjajahan dan juga bagaimana sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang ratu, itu kerajaan kecil karena wilayahnya kan tidak seluas Majapahit saat itu, tidak seluas kerajaan-kerajaan yang seperti Aceh, Malaka, luasnya lebih kecil. Itu berani untuk menentang Portugis yang melakukan kolonialis dan imperialis saat itu pada penguasaan daerah di wilayah Asia Tenggara. Ya, bagaimana kita mendekatnya yang dari pemikiran anti-alis, terutama anti kolonial, supaya untuk kemudian
benar-benar fight beberapa bantuan untuk tersebut. Itu satu hal. Yang kedua, bahwa sebagai seorang perempuan yang kadang-kala didiskreditkan dan dimarginalkan secara kultur, mungkin kita bisa melihat bahwa kondisi saat itu negeri ini itu memang tidak tidak terlalu istilahnya bahwa kita tetap menghormati seorang perempuan pada saat kalau masa-masa berikutnya, masa-masa kedepannya, pada saat itu sebenarnya Nusantara ini sudah mengalami kekuasaan yang memang salah satu adalah perempuan, dan kita mencoba untuk menggali itu dan mengenalkan ke publik. Kenapa dalam film tersebut itu kita tidak memunculkan secara utuh dari sosok Kalinyamat, tetapi kita mengambil the other side, sisi yang lain, bagaimana kondisi masyarakat yang hidup pada saat itu di tengah kondisi peperangan. Bagaimana kita melihat sisi psikologis masyarakat, sisi psikologis keluarga yang ditinggalkan, dan juga anak-anak, istri, dan beberapa situasi di daerah tersebut menjadi seperti apa pada saat itu. Itu mungkin pengantar saya yang sedikit tentang dari beberapa hal esensi atau filosofis dari film tersebut. Oke, Bapak. Bapak ya non sewu ini mungkin internetnya Bapak agak sedikit terganggu karena suara Bapak tadi putus-putus kami dengarkan begitu. Tapi teman-teman bisa ini ya sedikit-sedikit bisa ini ya mencapai tujuan yang kita cari ya tentang filosofi film Sang Ratu. Nah mungkin, nah ini mungkin internetnya di Pak Kustam mungkin agak terganggu ini Pak. Nah, ceknya dulu. Ya. Cek 1 2 cek. Mungkin 1 2. Satu dua cek 1. A B C D E F G H I J K L M N. Nah, mungkin memang agak terputus-putus dan enggak masalah Bapak. Yang penting masih bisa nyambung. Selanjutnya Bapak, selain filosofi Sang Ratu yang sudah diproduksi oleh DKD Jepara, kira-kira ini Bapak tujuan untuk diproduksinya film tersebut itu apa Bapak? Ya, sebenarnya tujuan utama dari program itu yang pertama coba untuk memunculkan potensi kaum muda yang ada di daerah itu, bagaimana mereka sebagai seorang sineas mencoba menggali sedikit dari sebuah konsep pembuatan film. Bagaimana teman-teman dari sinematografi tersebut ketika membuat satu film itu mereka mengerti proses yang di luar teknis, gitu. Penggalian sejarah, penggalian socio-culture, penggalian socio-histori, socio-ekonomi yang terjadi pada saat itu. Ya memang film tersebut agak sedikit mengarah ke itu doku drama dan sedikit juga ada cerita fiksinya, karena ketika kita menampilkan beberapa hal yang terjadi di sebuah keluarga saat itu, kita memang tidak atau kurang referensi pada saat itu yang terjadi. Karena apa?
sejarah itu biasanya yang dituliskan itu tentang cerita tokoh dan cerita istana sentris. Tetapi untuk kehidupan orang-orang kecil, masyarakat kecil itu jarang ditulis pada saat itu. Nah, makanya kita memberanikan diri membuat sedikit asumsi bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu di tengah masyarakat dari gejolak perang tersebut. Itu selain juga sebagai pancingan kepada kawan-kawan generasi muda di Jepara saat ini, sebenarnya kita mampu membuat film yang sifatnya dokumenter drama yang katanya orang itu mahal, tapi ternyata kita bisa. Ya betul Bapak. Jadi tujuan utamanya itu lebih untuk membentuk karakter semangat anak-anak muda sekarang ya Bapak. Betul. Jangan sampai kalah dengan zaman dulu gitu. Semangatnya juga harus luar biasa gitu ya Pak. Oke. Kira-kira untuk yang cerita di film Sang Ratu itu, bentuk cerita yang sangat ditonjolkan dari film tersebut itu yang apa Bapak? Di bagian cerita yang mana? Di scene yang mana? Iya, ada satu tokoh yang mungkin teman-teman kalau menonton itu akan tertuju pada protagonisnya itu Ratu Kalinyamat. Tapi ada tokoh yang memang kita munculkan sebagai tokoh utama, tetapi tidak kemudian muncul terus dari awal sampai akhir. Itu anak kecil, seorang anak kecil yang ditinggalkan oleh orang tuanya berperang itu. Bagaimana dia memiliki sikap tanggung jawab patriotisme seperti yang dilakukan oleh ayahnya itu. Tetapi proses dari kecil dia kemudian menjadi dewasa itu mengalami proses psikologis yang sangat hebat ya, pergulatan psikologis dari seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya karena wafat di medan perang, kemudian dia dibesarkan oleh gurunya dan kemudian dia berani turun seperti seperti ayahnya untuk kemudian ikut berperang pada penyerbuan yang berikutnya itu untuk menggantikan ayahnya. Betapa sebuah sikap heroisme ketika mempertahankan tanah airnya dari penjajahan itu coba ditanamkan oleh anak tersebut lewat apa yang dia lakukan di film itu. Jadi bukan tokohnya itu yang hebat seperti apa, tapi bagaimana seorang warga biasa dari ketika dia ditinggalkan ayahnya sampai dia dewasa itu memiliki sikap cinta tanah air yang kuat. Oke, iya. Berarti memang selain Ratu Kalinyamat ada satu tokoh di mana anak kecil tersebut itu dia juga memiliki sikap yang herois itu ya, herois itu ya tadi ya. Dia membentuk karakter juga ya di situ. Nah, itu nanti kira-kira ada lanjutannya tidak Pak? Untuk yang anak kecil itu sepertinya kan ada gurunya di situ. Nah, kira-kira nanti DKD mau melanjutkan produksinya untuk film tersebut tidak? Ya, yang pasti kita coba terus menggali ya sisi-sisi lain dari setting yang terjadi pada masa Ratu Kalinyamat itu. Entah itu kita nantinya akan mengambil dari sisi bagaimana itu Jepara bisa memiliki kapal sekian ratus, itu sekian ribu yang notabene bahwa kalau teman-teman saat ini yang ikut Zoom meeting ini tidak akan pernah mengira bahwa Jepara atau Pantura itu sebagai produsen kapal besar yang saat itu dikirim ke Malaka. Oh gitu. Yeah. Nah, untuk penulisan naskah sendiri bagaimana Bapak? Tentunya kan membuat film itu tidak mudah. Ada proses panjang yang dipersiapkan begitu. Ada tim produksi, ada tim pembuat naskah itu sendiri. Nah, kira-kira ada enggak Pak tim khusus untuk membuat naskah tersebut? Ada Mbak, tim khusus yang memang dia mengkaji storiesnya, bagaimana melakukan proses heuristik, istilahnya dalam ilmu sejarah gitu.
Proses heuristik itu pengumpulan Nggih. sumber-sumber dan arsip-arsip yang kemudian dikaji dan dikritisi. Itu ya, ada yang namanya Mas Iska Wijaya, kebetulan dia itu seorang budayawan, pernah menjadi dosen UIN Kalijogo. Pak Syarif Dayatullah, terus sekarang udah nggak aktif. Terus ada Pak Hadi Prianto, kebetulan beliau yang menulis beberapa tulisan tentang Ratu Kalinyamat itu dari Jepara, dan juga dari sutradaranya itu Mas Didin juga turun ke lapangan untuk menggali juga, dan kebetulan kami dari tim kreatif juga mengajak dari kawan-kawan secara untuk terlibat dalam penyusunan skrip itu. Selama hampir 3 minggu skrip itu baru bisa clear setelah penyusunannya itu. Dan prosesnya memang kita ada perubahan-perubahan dari skrip 1 ke skrip 2. Kita mengambil apa sih sisi yang akan ditonjolkan dan dikuatkan. Ketika skrip 2 itu masih ada kekurangan, kita ubah lagi menjadi skrip yang ketiga, sampai beberapa kali skrip itu bisa digarap oleh kawan-kawan yang ada di Jepara. Oke, berarti luar biasa tim skrip ini ya Pak. Tentunya mencari referensi tidak hanya satu sumber, tentu lebih dari satu sumber, dan juga melibatkan sejarawan juga ya Pak ya. Karena tidak mungkin tim naskah itu tidak mencari referensi atau sumber-sumber yang valid gitu Pak. Ya. Dalam penggarapan film nih Bapak, dalam penggarapan film Sang Ratu, ini berkolaborasi atau bekerja sama dengan siapa saja Pak? Dari Dewan Kesenian itu ini sebagai penjembatan pada teman-teman pelaku seni. Di situ kita melibatkan kawan-kawan sineas dari daerah Jepara, terus ada sejarawan tadi dari beberapa budayawan kita libatkan, terus ada komunitas dari sanggar-sanggar tari, juga sanggar teater, terus komunitas tradisi itu kita libatkan semua. Jadi kita tidak cuma berkumpul dari satu sanggar, enggak. Jadi ada beberapa sanggar dan subsub kesenian itu yang memang kita rangkul semua, sehingga mereka akan merasa dilibatkan ya pada konteks bagaimana kita proses untuk menyatukan, mengorganisir dari kawan-kawan yang kadang-kadang mereka merasa tidak pernah diorganisir, dikoordinir, sampai kemudian ketika film ini muncul dan bisa dipublish, mereka merasa bahwa ternyata kami merasa dalam tanda kutip merasa diajeni, dihargai, dan kemudian mereka kembali aktif lagi untuk bersama-sama membangun kesenian. Iya, betul. Kita ketahui kalau ternyata sanggar kesenian di Jepara itu banyak sekali ya, Pak. Bahkan di dekat rumah saya saja di Kalinyamatan itu ada lebih dari 4 atau 5 sanggar kesenian gitu, Pak. Yang biasanya itu setiap weekend ngumpul di Balai Desa Kalinyamatan gitu. Dan itu memang ya, itu memang sebagai sarana terbaik ya, Pak, untuk anak muda-muda bisa untuk menggali potensi mereka di bidang kesenian gitu, nggih. Iya, betul, Mbak. Karena kesenian kan, iya betul, kesenian kan banyak sekali ya Pak, tidak hanya di bidang seni tari, tapi juga ada di bidang aktor, aktris gitu, apa namanya, peran, seni peran, nah seperti itu. Nah itu memang sangat menarik ya Pak, kalau bahas tentang kesenian itu sangat menarik. Saya juga sebenarnya tertarik Pak dengan kesenian, cuman ya gimana ya, jurusannya sudah berbeda gitu Pak. Tidak apa-apa, jadi aktris saja Bu. Ya nanti tak gabung dengan Dekade ya Pak. Kalau seniman Jepara itu otomatis jadi anggota Dewan Kesenian. Oh gitu nih, ya. Berarti nanti bisa gabung ke seni apa namanya, sanggar-sanggar yang ada di Jepara.
Terus begini Pak, mengapa Ratu Kalinyamat itu dijuluki sebagai Raihana de Jepara? Nah, ini ada filosofinya enggak? Raihana de Jepara dalam bahasa Portugis itu kan Ratu Jepara ya. Kalau Yes. sebenarnya orang Portugis itu ada panjang ya, nama yang disematkan ke siapa Ratu Kalinyamat itu Raihana de Jepara Senyora itu Risa Rica Tegrani Kedama. Yang menurut mereka itu seorang perempuan Ratu Jepara, seorang perempuan yang kaya dan berkuasa, dan seorang perempuan yang pemberani. Itu yang disematkan non sewu saya minum ya, ya, ya. Monggo Bapak, monggo. Teman-teman kalau mau minum juga enggak apa-apa. Betapa mereka mengakui bahwa seorang Kalinyamat, seorang ratu perempuan saat itu memang benar-benar menjadi sosok yang sangat pemberani. Beberapa kali, ya 3 kali beliau melawan hegemoni kekuasaan Portugis saat itu di Malaka 2 kali dan di Hitu itu di daerah Ambon ya, kalau sekarang itu untuk memblokir intervensi dan hegemoni dari penjajahan Portugis. Ya, ada yang berbicara dari beberapa sumber sejarah itu karena ada kesamaan religi, tapi ada yang memberikan referensi dari beberapa sumber sejarah itu untuk memblokir kepentingan Eropa ketika mereka menguasai dan memonopoli ini hasil rempah di daerah Nusantara. Oh gitu. Jadi memang Raihana di Jepara itu ratunya Jepara begitu ya Pak. Nah, ya, betul. Jadi ratunya Jepara itu ya Ratu Kalinyamat tersebut. Nah untuk kemarin itu kan ada sosok peran yang di film tersebut itu memerankan Ratu Kalinyamat ya Pak. Nah, saya lihat itu nama aslinya Mbak Sinten Pak, saya lupa. Mbak Sianita ya. Nah, Mbak Sianita. Mbak Sianita dulu itu Mbak Sianita memang tergabung dalam sanggar-sanggar kesenian di Jepara atau bagaimana Pak dulu seleksinya? Seleksi. Ya, kebetulan beliau itu dulunya penari keraton Solo. Belum menikah dapat orang Jepara itu, dan kemudian beliau menikah dengan salah satu priayi daerah Ujung Watu, Donorojo itu. Begitu. Yeah. Dan kemudian beliau aktif juga di pengembangan tari di daerah Jepara bagian utara. Jadi soalnya kan setiap acara-acara yang berhubungan dengan Ratu Kalinyamat itu setahu saya dari 5 tahun kebelakang itu saya melihat mbaknya itu Mbak Sianita itu memang selalu berperan menjadi Ratu Kalinyamat gitu. Kayaknya kok memang sudah melekat pada Mbak Sianita gitu ya Pak untuk memerankan Ratu Kalinyamat gitu. Di film pun juga luar biasa sekali aktingnya itu. Sangat-sangat menjiwai gitu, Pak. Ya memang setiap tokoh-tokoh yang kita angkat sebagai Ratu Kalinyamat kan memang ada seleksi khususnya, Mbak. Oh iya. Kawan-kawan juga. Selain di film ini juga setiap hari jadi Jepara itu kita melakukan seleksi ketat untuk kawan-kawan yang mampu dan kemudian bisa dihadirkan sebagai sosok Ratu Kalinyamat. Oh gitu. Termasuk ini ya Pak, acara adat yang biasanya di Kalinyamatan itu Pak, Baratan, yang arah-arahan Ratu Kalinyamat itu juga ada seleksinya ya Pak. Bahkan juga ada sesi seperti apa Pak? Wawancara. Selain itu yang ini loh Pak, sesi penguatan jiwanya itu loh Pak. Nah, saya dengarnya seperti itu. Nah, kalau tidak kuat kan tidak mungkin bisa memerankan Ratu Kalinyamat gitu. Ya, secara psikologi dan spiritualnya memang dibangun pasca seleksi itu. Iya, secara psikologi dan spiritual, terutama spiritualnya tersebut. Karena tidak sembarang
perempuan itu bisa memerankan Ratu Kalinyamat tersebut gitu. Memang seleksinya ketat sekali. Oke. Nah, supaya aura dia itu nanti ya, muncul sebagai seorang ya, ratu ketika dia tampil. betul. Bahkan ada yang bilang kalau yang memerankan Ratu Kalinyamat itu Ratu Kalinyamatnya sebenarnya itu hadir bersama pemerannya tersebut gitu. Mitosnya seperti itu, Pak. Ya, itu dari sisi mistisisme, ya, sisi mistisisme Ya, kultural. Mungkin juga ya. dalam kajian kultural itu kan ada ya, bahwa dalam satu sisi pendapat bahwa sosok spirit roh itu hadir ketika pada saat ritus tertentu. Ya mungkin kita mempercayai itu karena kita hidup di Nusantara yang kental dengan budaya seperti itu. Ya mungkin teman-teman di daerah lain kan juga sama, gitu. Teman-teman yang di Medan, di Toraja, di NTT, NTB, dan semua daerah di Nusantara pasti mengenal budaya mistisisme itu. Ya, betul, betul sekali. Nah, kita semuanya itu tahu bagaimana perjuangan Ratu Kalinyamat untuk membangun Jepara menjadi sekarang ini, begitu ya Pak. Perjuangannya memang sangat luar biasa. Salah satu pahlawan wanita yang memang sangat berjasa untuk Indonesia lah istilahnya seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak selama pembuatan proses film tersebut kan ada yang diceritakan sebelum Jepara sebelum perjuangan Ratu Kalinyamat dan Jepara setelah perjuangan Ratu Kalinyamat. Itu kira-kira perbedaannya menurut DKD itu bagaimana, Pak? Perbedaannya apa namanya masa dulu sebelum perjuangan Ratu Kalinyamat dan setelah tentunya dan sekarang ini. Oh ya, perbedaannya kalau dulu tidak ada pabrik yang berasap ya. Kalau sekarang banyak pabrik yang Betul. Betul sekali, Pak. Banyak pabrik sekarang. ya artinya gini, bahwa pada masa Ratu Kalinyamat itu bahwa Nusantara itu sebagai negeri agraris yang sangat kuat ya. Di beberapa daerah juga selain di Jepara, di wilayah-wilayah pulau-pulau yang lain di Nusantara itu memiliki kekuatan agraris yang sangat hebat. Selain maritimnya, karena kita lihat ya, bahwa dalam konteks yang sekarang ini sedang dikaji tentang jalur rempah, itu daerah-daerah Jepara itu penghasil rempah yang terbesar di Nusantara ini. Bagaimana Eropa ketika mereka melakukan sebuah proses imperialisme di daerah Nusantara itu dalam rangka mereka memonopoli hasil rempah-rempah tersebut. Di daerah itu Ambon, bagaimana rempah mereka kaya, daerah Jawa, daerah Sumatera, daerah Baros, daerah Nusa Tenggara Barat, Papua, bahkan yang dulu kawan-kawan mengenalnya itu apa namanya itu tambang tembaga, tapi ternyata kandungan emasnya di daerah timur Nusantara itu sangat hebat. Kemarin saya pernah diceritakan oleh kawan yang ada di NTB, di daerah Selong itu. Di sana ada pertambangan emas rakyat yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Ternyata daerah sana juga kaya emasnya. Oh, gitu. Nah, itu merupakan sebuah cerminan kondisi gitu, bahwa kenapa Ratu Kalinyamat itu bisa mengirim ratusan kapal, sedangkan kalau kita melihat bahwa kapal-kapal Jung Ratu Kalinyamat itu besarnya itu dari kapal Eropa itu bisa 2 kalinya. Otomatis berapa jumlah biaya yang diperlukan untuk membuat kapal seperti itu? Ada berapa puluh kapal besar, ada berapa ratus kapal yang medium itu yang dibawa ke Malaka. Padahal Jepara itu kan kota Jawa gitu, itu kan kota kecil ya, di Jawa itu. Kita melihat bahwa ternyata bahwa Nusantara saat itu sangat kaya. Nah, kalau sekarang bagaimana kita melihat bahwa kemampuan untuk mengelola kekayaan alam itu sendiri pada akhirnya banyak sekali person-person di Nusantara ini pada akhirnya tidak secara tidak langsung dan tidak sadar mereka dikuasai oleh asing dengan sistem ekonominya.
Tetapi untung saat ini pemerintah Republik Indonesia sudah melarang ekspor bahan mentah, ya. Artinya bahwa bahan mentah itu dikelola oleh masyarakat di Indonesia sendiri, sehingga nanti ekspornya kan barang matang. Nah, itu kita mencoba mengevaluasi bagaimana kondisi Nusantara saat itu yang dikelola sendiri, sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya juga kuat. Dari kajian historis itu akhirnya kita pakai saat ini untuk mengubah kondisi bahwa yang dulu negara yang Republik Indonesia itu dianggap sebagai negara berkembang dan miskin, semi miskin, tapi sekarang kita melihat bahwa Indonesia itu dalam masa pandemi pun itu saya masih bisa merokok. Jadi tidak ada kesulitan. Ya, betul. Ya, ya. Jadi memang Ya jujur ini aja ketika dibanding dengan negara yang lain. ya betul Bapak. Ini juga ada ini ya karena perjuangan Ratu Kalinyama tersebut ya Pak. Memang untuk mengembangkan Jepara ini itu Salah yang satunya. memang kaya rempah ya Pak ya. Kaya rempah itu ada di Jawa bagian utara begitu ya Pak. Kan ada di Jawa bagian utara begitu. Nah, ya ini Ya pada saat itu ya, dan pada saat itu juga Bu, dan pada saat itu juga Muria sebagai daerah penghasil beras terbesar dan kemudian diekspor juga ke daerah Asia Tenggara. ya. Ya, kalau kita ketahui kan Muria itu kan ikutnya Kabupaten Kudus ya, Bapak. Cuman di sisi belah timur itu Kabupaten Kudus, di sisi belah utara itu Kabupaten Jepara gitu nih, Pak. Nah, jadi Ya memang kalau dulu belum ada kabupaten. iya, betul, betul. Dulu memang belum ada kabupaten. Jadi memang tahunnya itu Muria satu ini ya Pak, Satu lokasi wilayah. gitu ya, satu wilayah gitu. Oke. Nah, kita kembali ke film lagi nih Bapak. Saya lihat di YouTube DKD itu kan film Sang Ratu ini diproduksi di bulan April. Ya. Betul ya Pak? Ya, di bulan April tahun 2021 ya berarti ini masih ya fresh from the oven gitu karena ini kan baru bulan September gitu. Ini sedangkan filmnya itu baru dirilis bulan April. Nah, kira-kira persiapannya itu berapa lama Pak untuk membuat film tersebut? Ya, persiapannya dari awal kita mengalokasikan penganggaran itu sebelum kita buat konsepnya, mulai bulan Desember sudah kita mulai gerak. Bagaimana kita melobi masalah anggaran, mempersiapkan bahwa nanti ada konsep untuk pembuatan film, terus kemudian sampai perjalanan proses teknisnya itu mulai Desember. Ya. Berarti mulai dari Desember 2020 ya Pak, hampir setengah tahun sendiri ya Pak untuk mempersiapkan film tersebut. Ya, hampir setengah tahun. Hampir Karena setengah tahun. Ya, kita sadar ya bahwa dalam masa pandemi, kemarin konsepnya karena masa pandemi ini setiap bulan April itu untuk Hari Jadi Jepara itu kan tidak ada event atau momen seperti biasanya kan ada arah-arahan untuk buka luar yang melibatkan masyarakat itu. Dan akhirnya kita sepakat bahwa karena arah-arahan itu dilarang dan sudah tidak bisa dilakukan pada masa pandemi ini, akhirnya kita memberikan hadiah apa sih untuk Jepara itu? Ya, betul. Luar biasa sekali nih DKD Jepara untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang memang ditutupnya arah-arahan selama pandemi. Akhirnya pihak DKD memproduksi film Sang Ratu gitu ya sebagai sarana untuk mengingatkan kembali sejarah Jepara gitu. Nah, itu. Untuk latarnya sendiri, Pak, apa namanya? Itu kan filmnya itu diambil di beberapa lokasi. Nah, itu kira-kira gimana saja itu, Pak? Saya lihat kok itu di hutan-hutan gitu ya, Pak. Bahkan ada yang di atas bukit, yang di bawahnya laut. Saya sendiri orang Jepara pun nggak tahu itu di mana, Pak. Gitu. Ya, kita mengeksplor ya, Mbak. Kemarin itu mengeksplor keunikan geografis Jepara. Ya. Karena Jepara itu memiliki kepulauan, memiliki pantai, memiliki gunung. Iya, betul. Dan dalam film kemarin juga kita
ada konsep itu untuk mengeksplor lokasi-lokasi yang ada di Jepara. Masih ada hutan yang muncul di daerah utara itu, Muria sebelah utara, daerah Keleng itu masih ada, kita pakai. Terus yang di daerah yang yang bukit pinggir laut itu kita memakai daerah Kulamane, daerah Donorojo. Terus yang di Menara itu yang di pinggir pantai itu daerah Ampuranca. Kebetulan di situ ada pasir putih dan miniaturnya Menara Kudus itu di sana ada tiruannya itu dibuat di sana juga kita pakai. Terus juga di daerah Bondo itu yang salah satu tempat pengambilan bule Portugis itu ya. Itu sebenarnya beliau itu aslinya orang Polandia. Oh gitu. Orang Polski yang memiliki istri di Jepara, istri sah Jepara. Dan dia mau untuk membantu kita dalam produksi itu. Artinya memang dalam produksi ini kita kerjakan dengan kawan-kawan yang tidak hanya dari Jepara saja, tapi memang melebar ke dari negara yang lain juga yang mumpung di Jepara saat itu. Oh ya, betul. Karena memang saya lihat latar tempat yang digunakan untuk film tersebut itu sangat luar biasa gitu, Pak. Bahkan backsound awal-awalnya itu juga sangat menarik, Pak. Saya tuh pas waktu nonton film tersebut itu serasa saya ikut di film tersebut gitu, Pak. Luar biasa sekali itu, kayak feelingnya itu dapet gitu, tempatnya dan pemerannya juga luar biasa. Terus lightingnya juga luar biasa gitu, Pak. Nah, yang sangat paling menjiwai itu waktu sang ratunya itu memberikan Pak, memberikan petuah yang di atas bukit tapi di bawahnya laut itu loh, Pak. Nah, itu luar biasa menjiwai sekali, bahkan penonton tuh seakan ikut di situ gitu, Pak. Saya malah pengen ke sana, Pak, pengen mengunjungi tempat tersebut. Itu di Gua Manik ya, Pak ya? Ya, di dekatnya itu, Mbak, benteng Portugis di Donorojo. Ya, di benteng Portugis. Ya, nanti teman-teman kalau sudah luring ke Jepara, kita ke sana ya, karena kita ada kunjungan ke benteng Portugis nantinya. Depannya itu kan ada Pulau Mondolito itu. Oh ya, Pulau Mandalika ya. Oke. Nah, semenjak diproduksinya film Sang Ratu tersebut, Pak, yang ada kan rilisnya di YouTube ya, Pak ya, YouTube DKD itu. Semenjak dirilisnya film Sang Ratu itu respon masyarakat Jepara bagaimana, Pak? Setelah kita lihat dari data YouTube itu dari tim IT itu, ternyata yang merespon tidak hanya teman-teman dari Jepara dan nasional, tapi juga teman-temannya dari yang ada di Eropa, kawan-kawan yang ada di Eropa juga ada respon juga. Wah, kita memakai artis dari Eropa nih, teman-teman Eropa gimana? Ternyata responnya bagus. Meskipun beliau bukan artis benar di sana, tapi setelah pulang dari Jepara ke Polandia, beliau jadi artis di sana. Gitu. Oh gitu. Jadi responnya itu tidak hanya masyarakat lokal saja, tapi bahkan sudah internasional ya, Pak. Iya, Mbak. Sudah internasional. Apalagi memang Jepara ini memang kental sekali dengan kebudayaan seperti itu. Walaupun kota kecil ya, Pak, tapi budayanya itu, culture-nya itu, potensinya ya kaya gitu. Nah, jadi teman-teman ini yang mahasiswa MBKM ini nggak salah kalau pilih Jepara ya, Pak, untuk belajar kebudayaan Jepara ini. Karena memang kaya akan kebudayaan dan potensi yang bisa digali ya, Pak ya. Oke. Nah, ada yang lupa tadi aku belum itu di masa Kali Nyamat pada waktu suaminya masih hidup itu dia bersama ayah angkatnya yang ada di Jepara itu yang dikenal dengan Padeh Sungging Badadung atau nama aslinya Ciwiguan, aslinya dari Cina, dataran Cina itu.
beliau mengajarkan tentang seni ukir Jepara. Kenapa Jepara sekarang kuat di seni ukirnya? Karena salah satu jasa beliau itu di daerah Mantingan ke selatan itu dan ke timur, daerah Sukodono, daerah Gegasambi, itu banyak sekali pengukir-pengukir yang handal, yang hebat, halus-halus. Itu merupakan peninggalan budaya dari masa Kalinyamat juga. Ya, berarti memang ini suami dari Sang Ratu ini juga sangat berkontribusi banyak untuk pengembangan Jepara, sehingga Jepara terkenal dengan kota ukir gitu ya, Pak ya. Ya. Dimulainya dari suami beliau ya, menjadi ikon tersendiri kota Jepara begitu. Berarti berjuang bersama ya Pak, antara Sang Ratu dengan suami itu berjuang bersama untuk membangun Jepara, gitu Pak. Iya. Luar biasa ini Ratu kita memang luar biasa. Nah, nanti teman-teman juga bisa hadir. Oh gitu. Ya, ada desa yang khusus untuk ukir ya Pak, desa wisata ukir ya. Ya, dan reliefnya juga itu daerah Senenan ya. Depan rumah sakit Kartini itu kan ada gapura sentra relief. Ya kalau dari timur belok ke kiri ya. Iya betul. Ya, betul. Oke. Nah, untuk dekade sendiri nih Pak, ke depan setelah film Sang Ratu ini tayang, tindak lanjutnya seperti apa Pak? Apakah ada nanti episode-episode selanjutnya atau akan mau produksi film-film yang lain seperti itu? Yang pasti untuk program-program ke depan kita tidak mengambil sosok kalau Kalinyamatnya tapi semangat dan mindset cara pola pikir Ratu Kalinyamat untuk membangun Jepara itu sebenarnya sisi apa saja itu yang kita gali dan kemudian kita kembangkan ke potensi-potensi yang ada di sini, dan kita sebagai lembaga kesenian itu karena ibarat bahwa kesenian itu menjadi spirit, roh dari sebuah kebudayaan. Jadi kita mengenal kawan-kawan bahwa suatu daerah itu dibilang berbudaya itu karena dia memiliki kesenian, salah satu ciri khas budayanya itu. Nah, kalau kita tidak mampu menggali potensi yang ada, bagaimana kebudayaan itu bisa maju? Ya pada akhirnya yang terjadi apa, budaya materialnya, budaya yang memikirkan masalah materi, masalah duit tapi spiritnya itu tidak ada. Ya, betul sekali. Memang harus menggali budaya yang ada ya, Pak. Sebagai anak muda pun jangan terus stuck diam saja ya, Pak. Jadi memang harus berkarya gitu. Nah, itu kan banyak sekali tokoh-tokoh yang di Jepara, tidak hanya Sang Ratu ya, Pak. Jadi yang berjuang untuk kemajuan Jepara itu sendiri itu banyak sekali. Termasuk ini ya, Pak. Ada yang di film itu Sultan siapa Pak? Sultan Hadirin. Iya, Sultan Hadirin. Ya, itu suaminya. Oh iya, suaminya ya. Nah, oke. Nah, dari film Sang Ratu ini sebenarnya ada pesan moral tersendiri enggak Pak? Yang disampaikan ke masyarakat Jepara, tentunya khususnya untuk anak muda Jepara itu sendiri. Ya, pada akhir film itu ada kalimat yang menjadi Condro Sengkolo itu yang diucapkan beliau itu, terus karyo tataning bumi, bahwa itu memiliki filosofis bahwa kapanpun kita hidup dan bersama-sama itu kita terus menerus untuk berkarya, untuk memberikan kebaikan di bumi. Itu yang menjadi simbol perlawanan dari Ratu Kalinyamat itu, bagaimana terjadinya perdamaian yang di atas dunia dan juga sebuah tata tentrem. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Kalau di Jawanya kan tata tentrem kertoreharjo. Kedamaian gitu ya Pak? Rasa kenyamanan, kedamaian, ketentraman itu harus terus-menerus dibentuk di muka bumi ini. Iya betul. Nah berarti simbol quote yang
Terus karya tataning bumi itu sebenarnya asli dari Resang Ratu ya Pak yang mengucapkan itu yang Itu merupakan Candra Sengkolo nggih, ya perlambanan Condro angka. Sengkolo. Ya, teman-teman bisa di-note itu ya. Condro Sengkolonya. Condro Sengkolo itu lebih ke apa namanya ya? Quote ya, Pak ya. Ya Quote semacam ya. quote atau tagline atau apa, tapi Ya, itu tagline. perlambang angka. Terus karya Ya. tataning bumi itu menyimbolkan momen ketika Ratu Kalenyamat itu jumeneng atau diangkat menjadi ratu setelah suaminya meninggal itu. Terus karya tataning bumi. Kalau dibalik itu angkanya itu 1549. Itu maksud dari angka tersebut apa, Pak? Tahun beliau diangkat sebagai ratu dan dijadikan sebagai hari jadi angka tahun hari jadi Jepara. Oh gitu, ya betul. Berarti itu memang simbol dari Jepara, tagline-nya Jepara, terus karya tataning bumi. Nah itu maksudnya adalah terus berkarya selama kita berada di bumi, seperti itu ya Pak. Selama kita hidup di bumi. Nah, dan itu penyimbolan angkanya itu, Bu, terus itu 1, karya itu 5, tataning itu 4, catur, dan bumi itu 9. Angka penuh 9. Jadi kalau dibalik itu 1549. Jadi tahun jumenengnya diangkatnya beliau. Ya, 1549 itu tahun di mana Ratu Kalinyamat itu diangkat sebagai ratu, begitu ya Pak? Yeah. Nah, itu. Nah, nggih, Bapak, berarti film ini itu memang sangat luar biasa, memberikan pesan moral yang bagus sekali untuk masyarakat Jepara, tentunya anak-anak muda, di mana film tersebut itu memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk terus berkarya selama di bumi, selama hidup gitu ya Pak, selama hidup di bumi itu tetap harus berkarya, apalagi anak-anak muda. Kita aja yang sudah berumur tetap berkarya ya Pak ya. Saya masih muda, Mbak. Ya. Belum lulus juga. Jadi memang harus tetap semangat sampai kapanpun gitu. Tidak hanya yang muda, tapi yang tua juga gitu. Untuk memberikan sumbangsih kepada bumi tercinta. Itu nggih Pak nggih. Betul. Nah, nggih, teman-teman, mungkin sesi sharing dengan pihak DKD itu cukup. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kustam yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk tema kita pada hari ini, yaitu Kebinekaan 1 tentang bedah film Sang Ratu ya. Mungkin bisa sesi tanya jawab sebentar nggih Pak nggih? Siap. Nah, oke. Teman-teman mungkin ada yang ditanyakan? Bisa raise hand. Ada yang mau bertanya? Nggak usah segan-segan ya kawan-kawan. Ya, betul. Ya. Kawan-kawan tidak usah segan-segan. Kalau memang ada yang, ini untuk laporan loh teman-teman. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan loh. Mungkin tadi pas ketika tanya jawab kan kurang jelas. Nah, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Kustam ini. Pak Kustam juga santai aja Pak Nje. Santai. Saya menunggu juga teman-teman ini juga sebagai masukan kita juga. Nah, betul. Mungkin teman-teman bisa bertanya ataukah memberi masukan ataukah berpendapat apa gitu, memberikan summary atau apa. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang bisa ditanyakan atau memberikan pendapat. Halo? Saya izin bertanya ya Pak ya. Iya, betul. Silakan Mbak. Selamat siang Pak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Kelly Aurora Siregar. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja, Bali. Mungkin saya mau bertanya, atau mungkin emang di dalam video yang udah dirilis itu, apakah memang tidak ada subtitle bahasa Indonesianya ya Pak ya? Karena saya sendiri bukan orang Jawa, jadi ada beberapa yang saya kurang paham karena bahasa Jawa begitu Pak. Jadi mungkin
kalau misalkan dari Bapak sendiri dan dari pihak Unisnu punya film yang udah ada subtitle bahasa Indonesianya, mungkin bisa dikirimkan, karena menurut saya juga ini menarik dan sebuah sejarah di mana Jepara gitu, tempat yang akan kita satu semester kunjungi nanti, tapi kita kurang mengerti sejarahnya karena kendala bahasa. Begitu Pak dan Miss. Terima kasih. Iya, monggo Pak Kustam. Ini masukan buat kita gitu. Ya, betul, betul. Awal ya kita nanti akan merealisasikan usulan dari Mbak Kelly ya, Mbak Kelly silakan. Ya. Siap, terima kasih Mbak Kelly. Ya, betul. Terima kasih ya Mbak Kelly. Memang saya juga kemarin sempat berpikir seperti itu, Pak. Ini teman-teman mahasiswa ini dari luar Jawa semua gitu. Kalau film Sang Ratu ini tidak ada subtitlenya, ini akan menjadi pertanyaan tersendiri. Ternyata betul, ini ditanyakan begitu. Ternyata betul sekali ini ditanyakan. Karena memang saya sendiri kalau misalnya saya jadi mahasiswa luar Jawa akan disajikan film yang tidak ada subtitlenya, mungkin akan tidak paham gitu. Mungkin teman-teman kemarin waktu nonton film pun bingung ya, ini tuh ngomong apa, yang ini ngomong apa gitu kan. Itu akan kebingungan gitu. Nah, mungkin nanti pihak DKD bisa merilis kembali dengan subtitle bahasa Indonesia ya, Pak ya. Mungkin bisa 2 subtitle, Pak. Bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mungkin seperti itu, Pak. Nanti bisa bekerja sama dengan ini, Pak, untuk bikin subtitle bahasa Inggrisnya gitu. Oke, nah ada teman-teman yang lain? Silahkan. Silakan teman-teman. Atau semuanya sudah clear, tidak ada yang ditanyakan? Dari kawan-kawan daerah timur mungkin Ya. Bisa ngasih masukan. Betul. Kita sharing aja, sharing kultur aja. Betul, bisa memberi masukan ke ini DKD ataupun ke Unisnu. Sepertinya pada ini Pak, pada sudah deal semua nih Pak sepertinya. Tadi teman-teman ini sudah ini ya paham semua ya apa yang kita sharingkan hari ini. Mungkin sudah dinotulen semua teman-teman ya. Sudah clear berarti ya. Oke. Udah diwakilkan sama yang tadi kendala kita bahasanya. Oh begitu ya, memang kendalanya satu itu bahasa Bapak, tidak ada subtitlenya. Oh mungkin itu skripnya bisa di-share dalam bahasa Indonesia tidak Pak? Atau memang itu sudah menjadi skrip itu sudah menjadi apa namanya ya rahasia untuk DKD sendiri. Jadi nanti akan dirilis bahasa Indonesianya saja begitu. Oh gini, mumpung ditanyakan itu nih. Nah, jadi saya ceritakan juga untuk masalah skrip itu. Tidak apa-apa, meskipun dapur tapi untuk pengalaman ya. Nah ya betul. Kita melihat bahwa beberapa pemain itu sebenarnya juga mereka pelaku senian tradisi dari ketoprak dan dari drama-drama tradisional itu. Jadi skrip yang kita buat itu skrip global. Jadi tidak bentuk skrip yang tekstual yang mereka harus ucapkan. Jadi kita memberikan istilahnya ada beberapa kalimat terus yang tertulis itu dan beberapa kramagung. Semisal ada kalimat saya harus ngomong apakah saya harus seperti itu Pak, terus ada kramagungnya diterangkan kondisinya, dia menerangkan kondisi di pasar. Nah, dia improve dalam pengambilan. Jadi memang nanti kesulitan ketika saya memberikan skrip ke kawan-kawan karena apa yang mereka ucapkan itu beberapa kalimat ada yang tidak tertulis di skrip ini. Jadi itu Mbak. Ya, memang. Ya, ada keuntungan kemarin ketika kita memakai kawan-kawan pelaku senian tradisi yang terbiasa dengan improvisasi dialog. Ya kelemahannya kita ya kemudian memang kemarin ada sedikit ketergesaan ketika merilis film itu tanpa subtitle. Sebenarnya itu juga saya terima kasih tadi Mbak Kelly
dari masukan ini sama teman-teman yang lain untuk kita mencoba untuk merilis yang ada subtitlenya, menuliskan subtitle kemudian. Ya, betul. Yeah. Berarti memang secara perannya pun luar biasa nih artis-artisnya ya Pak, bisa mengimprovisasi. Misalnya sutradaranya memberikan setting seperti ini. Nah, beliau-beliau bisa mengimprove sendiri apa yang akan diucapkan di film tersebut gitu ya. Ya, berarti ini kedepannya harus ada tim khusus penulis skrip ya Pak ya. Iya, sama subtitle-nya, betul. Iya, betul. Ada tim khusus penulis skrip untuk memasukkan subtitle tersebut kan. Siap, nanti tak hubungi Mbak Ayu. Ya, silakan Pak. Nanti bisa dengan bahasa Inggrisnya sekalian nih Pak. Bisa go internasional kan Pak. Ya, oke. Teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan saran yang lain ke kami? Tidak ada? Sudah clear teman-teman? Sepertinya sudah clear ini Pak. Teman-teman tidak ada yang ditanyakan. Oh ya, saya minta maaf ya, kemungkinan kalau ketika saya bercerita tentang masa lalu itu, historis itu, saya akan menyinggung Portugis, apa daerah-daerah itu. Saya minta maaf, tidak ada bermaksud saya itu ngomong masalah rasis nih, teman-teman semua ya. Saya minta maaf sebelumnya, karena juga kita melihat dari beberapa kawan-kawan di sini juga ada yang menjadi keturunan dari dan kulturnya juga dari negara-negara tersebut. Ya, itu menjadi bagian dari akulturasi ya, dan semua budaya yang ada di dunia. Dan sekali lagi mohon maaf Agung, saya perasaan mohon maaf teman-teman ya. Ya, ya Pak, karena kita memang belajar sejarah ya Pak, kita jadi apa namanya, memang menceritakan secara realnya. Nanti kita tidak mungkin sejarah itu kita tambahi, kita kurangi, kan tidak mungkin. Jadi kita memang menceritakan sejarah itu secara realnya, tidak mengimprovisasi apapun. Jadi ya memang seperti itu ceritanya. Gitu. Teman-temanmu pasti sudah memahami itu, Pak. Oke, nah begitu Bapak Kustam. Kami sekali lagi terima kasih sekali karena sudah bersedia menjadi narasumber di materi pertama kami. Insya Allah nanti teman-teman dari luar Jawa ini akan datang ke Jepara, Bapak. Mungkin kita nanti bisa bertemu ya, Pak, untuk saling silaturahmi dan bercerita kembali tentang film-film Sang Ratu tersebut, atau mungkin bercerita tentang seni-seni bersejarah kebudayaan Jepara yang lainnya, gitu. Nah, ini kurang lebih selama 1 jam bersama Pak Kustam sudah banyak memberikan informasi kepada kami. Sangat ini Pak, sangat luar biasa sekali memang sumber-sumber ini tuh. Kalau orang pendidikan seperti saya kan tentang kebudayaan juga kurang memahami ya Pak. Nah, maka dari itu ini tuh sangat membantu kami untuk lebih mengetahui lagi tentang budaya Jepara. Gitu. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin bisa sesi foto bersama ini, bisa sesi foto bersama dulu di screenshot. Mbak Dian bisa men-screenshot ini. Teman-teman, kameranya dihidupkan dulu semuanya. Iya, Bu. Bentar. Nah. Mas. Bentar, belum. Ya. Itu Haryadi, Mas Farhan. Terus siapa lagi? Teman-teman yang belum on kamera bisa on kamera terlebih dahulu Mas ya. Farhan sama Mas Haryadi. Bisa dihidupin nggak? Mau di screenshot nih. Belum dihidupin, Bu. Ini kemana nih Mas Farhan sama Mas Haryadi? Ini tak screenshot aja. Ya, screenshot aja. Ya, nggak apa-apa, Mas. Dibangunin mungkin ngantuk. Udah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah.
mungkin kita ucapkan terima kasih sekali lagi ke Pak Kostam sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin kita akan bisa sharing-sharing kembali di pertemuan selanjutnya, nggih Bapak nggih. Yap. Nah, nggih. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin teman-teman bisa say goodbye dulu ke Pak Kostam. Terima kasih nggih Bapak. Bapak mungkin bisa live terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nah, oke teman-teman jangan live dulu ya. Oke, nah sebagai notulensi untuk pertemuan kita yang pertama ini memang tadi di awal ada kendala dari sinyalnya narasumber agak terputus-putus ya. Tapi nanti kami akan share ini apa untuk record dari kegiatan kita hari ini. Nah, untuk kebinekaan yang pertama tentang bedah film Sang Ratu sudah terlaksana. Jadi nanti ada tugas yang sudah saya share di Sepada Dikti itu tentang form evaluasi kegiatan. Nah, jadi teman-teman nanti download formnya dari Sepada, lalu nanti diisikan sesuai dengan panduan yang sudah ada di form tersebut. Nah, nanti sepertinya saya settingnya itu sampai pukul 23 ya, sepertinya. Atau 1 hari, sampai tanggal 26 sepertinya saya settingnya tugas tersebut. Jadi nanti teman-teman download formnya terlebih dahulu, form evaluasi kegiatan yang ada di Sepada. Setelah itu nanti di-upload kembali di Sepada. Karena itu nanti kan pengumpulan tugasnya itu kan lewat Sepada. Jadi nanti logbook mahasiswa akan terlihat di situ. Kalau misalnya kalian belum mengumpulkan, tentu logbooknya tidak akan keluar. Gitu ya. Teman-teman sudah presensi tadi? Sudah ya? Untuk presensi kan Saya belum, Miss. Belum, Miss. Soalnya tadi buka Sepada error, Miss. Oh gitu ya. Enggak apa-apa, kayaknya presensi pun saya setting sampai jam 11 malam kalau nggak salah. Kalau enggak sampai jam 11 malam itu sampai besok pagi. Sepertinya saya settingannya seperti itu. Saya tidak hanya men-setting 2 jam saja gitu ya. Oke. Nah, oh ya sebagai info tambahan, teman-teman kemarin kan ada beberapa yang sudah diizinkan untuk luring ya. Nanti kita akan koordinasikan kembali ke PIC kami untuk menunggu surat izin agar kalian bisa datang ke Jepara. Kayaknya kok enak sekali kalau kita bisa ketemu langsung ya. Tapi untuk yang teman-teman yang tidak bisa datang, jangan khawatir, kita akan tetap adakan juga nanti recordnya di YouTube atau nanti bisa di-share lewat grup WA. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Tanggal berangkatnya kapan ya, Mem? Nah, itu tanggal berangkatnya itu kita belum bisa jawab. Di sini masih ada Mas Hal nggak? Mas Hal ini kan PIC kami. Oh, sudah live. Masih ada, Miss. Oh, masih ada. Coba Ya. Mas Hal. Mas Hal mungkin bisa ini kasih jawaban Mas Hal. Kapan nih teman-teman mau didatangkan ke Jepara yang luring? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk kedatangan luring, mungkin antara 1 minggu atau 2 minggu lagi nanti kita bisa luring. Tergantung ini teman-teman tambahan lagi ya. Untuk teman-teman yang belum mengirimkan dokumen, segera kirimkan dokumen. Soalnya dokumen kalian itu menentukan keberangkatan kalian juga, gitu ya. Nah, itu teman-teman, dokumen kalian menentukan keberangkatan kalian. Nih teman-teman yang sudah live, nanti diinfo ya Mbak Dian ya. Ini kan tinggal beberapa anak aja yang masih. Ya, tadi yang belum masuk itu Carlos, Bu. Sudah Carlos tak hubungi, belum bisa, masih centang 1. Nah, mungkin dia lupa kali ya kalau ada kuliah nih. Oke, nah yang belum mengirimkan data, silakan langsung mengirimkan data ke PIC kami biar segera diproses, biar kita cepat ketemu ya. Yang teman-teman daring jangan berkecil hati ya, kita tetap bisa bertemu lewat virtual, ya kan? Oke, nah
untuk minggu depan seperti kemungkinan masih daring untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita masih bahas kebinekaan yang kedua. Kebinekaan yang kedua itu tentang Museum Kartini ya Mbak Dian ya? Ya, Nah, ya tentang Museum Kartini. Nah, Museum Kartini mungkin nanti akan ada kunjungan virtual ke Museum Kartini. Jadi nanti modelnya akan saya share kunjungan virtual saya lewat link seperti di link YouTube. Dan nanti ada juga kegiatan refleksi, betul? Betul. Nah, jadi kegiatan refleksinya itu nanti kalau Sabtu kan memang free ya, kalian tidak ada kuliah kan? Iya, untuk modul Nusantara kan. Nah, jadi nanti di jam 10 itu nanti kita kalian nonton dulu virtual kita, kunjungan virtual kita ke Museum Kartini. Nah, untuk kegiatan refleksi dimulainya mungkin sore. Ya, karena itu berhubungan dengan waktu narasumbernya juga. Jadi berhubungan dengan waktu kesediaan narasumber untuk memberikan refleksi, karena nanti di kegiatan refleksi itu ada narasumbernya tersendiri, tidak dosennya saja, tapi ada narasumbernya seperti tadi, gitu ya. Untuk ke museum itu nanti tidak menghadirkan narasumber seperti bedah film tadi, tapi nanti kalian lebih nonton kunjungan virtualnya dan nanti kita diskusi-diskusi kecil tentang Museum Kartini. Begitu ya teman-teman. Baik, Miss. Oke, mungkin cukup sekian untuk kebinekaan hari ini, untuk pertemuan pertama hari ini. Luar biasa sekali tema yang kita bahas hari ini tentang Sang Ratu. Mungkin nanti teman-teman bisa mereview sendiri film tersebut, bisa dipahami sendiri walaupun bahasanya kalian belum paham ya. Paling enggak tadi sudah sedikit-sedikit terwakilkan pemahaman dari DKD, pemaparan dari DKD. Oke, sudah tidak ada pertanyaan teman-teman? Miss, ya. Untuk presensinya tadi sampai jam berapa ya? Kalau saya nggak lupa ya, itu saya setting sampai jam 11 malam. Nah, kalau nggak sampai jam 11 malam, ya berarti sampai besok. Kalau tugasnya itu 2 hari, jadi tanggal 25, 26. Nah, itu saya settingannya 2 hari. Oke. Nah, mungkin kita bisa tutup pertemuan pada hari ini, nggak sampai 2 jam ya. Mau tanya lagi. Ya, silakan Gili. Rasanya saya tadi kemarin lihat itu form untuk evaluasi itu baru dibuka tanggal 26, Miss. Saya buka tanggal 26? 26, tapi 26.00. 26.00 berarti baru nanti malam baru bisa dibuka. Oh, baru nanti malam. Coba nanti saya setting lagi ya. Saya setting lagi sepadanya. Mungkin saya salah klik tanggal. Seharusnya yang bisa dibuka tanggal 25, ternyata 26. Nanti saya setting lagi. Kalau bisa saya ubah edit, ya berarti nanti sudah bisa langsung di-download. Kalau memang settingannya tidak bisa diubah, berarti besok malam tidak masalah untuk bisa dibuka. Gitu ya. Kasih, Miss. Oke. Nah, pokoknya yang pasti kalian jangan lupa presensi ya. Karena presensi itu penting sekali. Oke, mungkin kalau Sabtu sepadanya sering error ya. Ya, it's okay, enggak masalah. Nanti kita bisa saya setting lagi aja kalau memang sepedanya error. Oke, thank you so much. Terima kasih sekali teman-teman sudah hadir di pertemuan pertama. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kedua ya minggu depan. Karena memang saya settingannya itu di Modul Nusantara itu Sabtu dan Minggu. Mungkin di akhir-akhir nanti ada yang di hari Minggu, gitu ya. Oke, terima kasih. Bisa kita akhiri. Selamat pagi. Bye-bye. Bye, Miss. Terima kasih. Miss. Jaga kesehatan dan teman-teman juga. Ya, stay healthy teman-teman. Izin live ya. Ya, yuk.